Kita semua pasti kenal pisang. Buah kuning melengkung yang gampang banget kita temukan di pasar, sering jadi menu sarapan kilat atau isian kolak takjil. Tapi, gimana kalau saya kasih tahu, buah yang sederhana ini dulunya adalah simbol kemewahan tertinggi? Bahwa pisang pernah dijual seharga upah harian seorang pekerja. Dan hanya bisa dinikmati oleh kaum bangsawan di meja makan istana. Percaya atau tidak, ini adalah kisah nyata. Perjalanan pisang menjadi raja komoditas global adalah sebuah kisah epik tentang pelayaran, teknologi, dan status sosial. Semuanya dimulai ribuan tahun yang lalu di Asia Tenggara. Tepatnya di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Malaysia, Indonesia, dan Papua Nugini. Disinilah tanaman pisang pertama kali didomestikasi oleh nenek moyang kita. Dari sana, pisang mulai berkelana perlahan, melintasi lautan dan benua, melewati Afrika, sampai akhirnya tiba di Eropa pada abad pertengahan. Tapi, itu baru permulaan dari perjalanannya yang luar biasa. Ketika pisang mulai dikenal luas di Eropa dan Amerika pada abad ke-18 dan 19, statusnya jauh dari buah biasa. Pisang adalah barang eksotis songga-longka, dan tentu saja, sangat mahal. Kenapa bisa semahal itu? Jawabannya ada pada dua hal, jarak dan waktu. Pisang hanya tumbuh di iklim tropis yang jauh, sementara pasar utamanya berada di negara-negara beriklim dingin. Proses pengiriman melintasi Samudra Atlantik dengan kapal layar memakan waktu berminggu-minggu. Tanpa teknologi pendingin, sebagian besar muatan pisang akan membusuk sebelum sempat sampai di pelabuhan tujuan. Kelangkaan inilah yang otomatis membuat harganya meroket ke tingkat yang fantastis. Sebagai gambaran, di era Victoria di Inggris, untuk membeli satu buah pisang yang segar dan tidak rusak, seseorang bisa menghabiskan uang setara dengan gaji satu hari kerja kelas menengah. Ini menjadikan pisang bukan sekadar makanan, tapi sebuah penanda status sosial yang tidak terbantahkan. Kalau Anda bisa makan pisang, artinya Anda orang kaya. Di kalangan elit, pisang bahkan disajikan dengan etiket yang sangat formal dan kaku. Menyajikan pisang di meja makan adalah sebuah pernyataan kekayaan. Coba bayangkan suasana ini di sebuah pesta makan malam bangsawan. Para tamu akan menggunakan garpu dan pisau perak khusus untuk memotong pisang, bukan memakannya langsung dengan tangan seperti kita sekarang. Pisang menjadi simbol kemakmuran. Bukti nyata bahwa pemilik rumah mampu membayar kapal untuk membawakan buah yang rapuh ini dari belahan dunia lain. Hanya untuk memuaskan tamunya. Sebuah kemewahan yang sulit dibayangkan hari ini. Namun, kisah kemewahan pisang ini tidak berlangsung selamanya. Revolusi industri datang, membawa serta inovasi yang mengubah segalanya. Kapal uap yang lebih cepat dan sistem pendingin, atau yang kita kenal sebagai reshipping, pada akhir abad ke-19. Perusahaan besar mulai memasang sistem pendingin yang efisien di kapal-kapal kargo mereka. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pisang dapat diangkut dalam jumlah besar. Menempuh jarak ribuan kilometer, dan tiba di pasar barat dalam kondisi yang hampir sempurna. Tentu saja, pasokan global pun langsung melonjak drastis, dan harga seketika anjlok. Dalam waktu yang relatif singkat, status pisang beralih secara dramatis, dari buah eksklusif para bangsawan menjadi buah untuk semua kalangan. Kisah ini adalah contoh sempurna bagaimana teknologi bisa mengubah dunia untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat. Perusahaan-perusahaan ini juga membuka perkebunan skala industri raksasa di Amerika Tengah dan Selatan. Hal ini menciptakan sebuah era yang dikenal sebagai Banana Republics. Istilah ini sekarang punya konotasi politis yang kompleks, tapi pada dasarnya, itu menandakan betapa dominannya peran pisang dalam ekonomi regional di masa itu. Pisang menjadi motor penggerak ekonomi, politik, dan bahkan konflik di banyak negara. Jadi, dari sebuah komoditas mewah yang dulu hanya bisa menyentuh bibir para raja dan ratu, pisang bertransformasi menjadi salah satu buah paling terjangkau dan paling banyak dikonsumsi di planet ini. Transformasi luar biasa ini menunjukkan bagaimana teknologi, khususnya di bidang logistik, dapat mendemokratisasi akses terhadap makanan yang tadinya dianggap eksotis. Apa yang dulu hanya mimpi bagi orang biasa, kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Tapi tunggu, ada satu fakta menarik lagi yang perlu Anda ketahui. Pisang yang dinikmati para bangsawan di era Victoria kemungkinan besar bukanlah varietas yang kita makan hari ini. Dulu, varietas yang mendominasi pasar global adalah Gros Michel, yang sering disebut Big Mike.
Pisang ini terkenal karena rasanya yang jauh lebih manis. Teksturnya lebih creamy dan punya aroma yang lebih khas dan kuat. Banyak yang bilang rasanya seperti permen pisang. Sayangnya, Gros Michel sangat rentan terhadap penyakit jamur yang disebut penyakit Panama. Wabah besar pada pertengahan abad ke-20 hampir memusnahkan varietas ini dari perkebunan komersial. Industri pisang pun terpaksa beralih ke varietas yang lebih tangguh dan tahan penyakit, yaitu Candish, yang kini menjadi standar dunia dan mengisi rak-rak supermarket kita. Jadi, meskipun kita sama-sama makan pisang, sensasi rasa kemewahan yang dinikmati para bangsawan zaman dulu mungkin sedikit berbeda dari yang kita alami sekarang. Mereka menikmati pisang yang lebih premium, sementara kita menikmati pisang yang lebih kuat dan bisa bertahan dari perjalanan panjang. Sungguh sebuah perjalanan yang menarik, bukan? Dari simbol kekayaan menjadi buah favorit semua orang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.